Gila ya, di zaman sekarang kita sering mikir, kenapa negara tetangga kelihatannya lebih maju, gedungnya tinggi, kotanya rapi, ekonominya kelihatan kinclong. Tapi ternyata, rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Kadang cuma kelihatan hijau dari jauh tapi akarnya rapuh. Hari ini kita akan bicara soal Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak, dan kenapa di sana mulai muncul rasa penyesalan. Sementara Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya, bukan buat mengejek siapapun, tapi buat belajar dan bersyukur. Pada tahun 1963, Malaysia lahir lewat sebuah kesepakatan besar. Sabah dan Sarawak dijanjikan status setara, otonomi luas, dan hak atas sumber daya alam mereka sendiri. Masalahnya, 60 tahun berlalu, janji itu terasa makin jauh dari kenyataan. Minyak dan gas dari Sabah Sarawak mengalir ke pusat, sementara wilayah penghasilnya masih tertinggal secara infrastruktur. Inilah yang memicu satu perasaan berbahaya dalam sebuah negara, merasa dimanfaatkan tapi tidak diperhatikan. Persatuan tidak bisa bertahan hanya dengan simbol dan administrasi. Kalau keadilan ekonomi timpang, retakan sosial pasti muncul. Indonesia juga punya dosa masa lalu. Kita terlalu lama Jawa sentris. Pembangunan numpuk di satu pulau. Tapi bedanya, Indonesia mengakui kesalahan itu dan membetulkannya. Pembangunan IKN di Kalimantan bukan soal pindah gedung. Ini adalah pergeseran pusat gravitasi ekonomi dan politik. Data investasi IKN yang menembus puluhan triliun menunjukkan satu pesan jelas. Kalimantan bukan lagi pinggiran, tapi pusat masa depan. Negara yang mau bertahan lama harus berani memindahkan pusat kekuasaan, bukan hanya memindahkan anggaran. Dulu, wilayah perbatasan identik dengan keterbelakangan. Sekarang, Indonesia mengubahnya jadi beranda depan negara. PLBN modern, jalan perbatasan, layanan negara yang nyata. Ini bukan soal gedung megah, tapi rasa memiliki. Ketika negara hadir di perbatasan, nasionalisme tumbuh alami. Bukan lewat ceramah, tapi lewat kesejahteraan. Banyak wilayah kaya di dunia gagal sejahtera karena hanya menjual bahan mentah. Indonesia belajar dari itu. Nikel, bauksit, tembaga, sawit tidak boleh lagi keluar mentah. Pabrik dibangun di daerah, tenaga kerja lokal terserap, ekonomi daerah melonjak. Pertumbuhan 2 digit di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah adalah bukti nyata. Ini bukan nasionalisme emosional, ini nasionalisme berbasis nilai tambah. Pembangunan sejati bukan soal jalan dan gedung, tapi manusia yang mengisinya. Data IPM Kalimantan Timur yang terus naik menunjukkan satu hal, warga lokal tidak jadi penonton. Anak-anak daerah dipersiapkan jadi pengisi masa depan, bukan tamu di tanah sendiri. Negara gagal bukan karena kurang sumber daya, tapi karena gagal menyiapkan manusianya. Malaysia lahir dari meja perundingan kolonial. Indonesia lahir dari perjuangan berdarah-darah. Ini bukan romantisme sejarah. Ini soal ikatan emosional bangsa. Sumpah Pemuda, Deklarasi Juanda, Perang Kemerdekaan Indonesia dibangun oleh rakyatnya sendiri. Bukan hadiah. Negara yang lahir dari perjuangan lebih tahan guncangan dibanding negara yang lahir dari administrasi. Banyak negara hancur bukan karena miskin, tapi karena ideologinya gagal. Indonesia punya Pancasila bukan ideologi impor, tapi titik temu. Tidak ada kasta etnis, tidak ada hak istimewa ras. Semua warga setara. Data kerukunan beragama yang tinggi membuktikan ini bekerja di akar rumput. Pancasila bukan slogan, ia adalah sistem operasi sosial yang membuat keberagaman jadi kekuatan. Di tengah dunia yang penuh konflik, Indonesia tampil stabil. Transisi politik damai, ekonomi tumbuh konsisten, peran diplomatik dihormati. Indonesia bukan negara paling ribut, tapi paling konsisten. Dalam geopolitik, yang dicari dunia bukan yang paling keras, tapi yang paling stabil. Pelajaran besarnya jelas. Tetangga kita sedang berjuang memperbaiki fondasi. Indonesia sedang memperkuatnya. Rumput tetangga mungkin kelihatan hijau, tapi rumput kita punya akar yang dalam. Sekarang pertanyaannya buat kamu, Indonesia 2045 mau jadi apa? Negara kuat secara ekonomi, atau negara adil dan bahagia? Tulis di komentar. Karena masa depan bangsa ini bukan cuma ditentukan elite, tapi oleh kesadaran rakyatnya. Tarik tuas, karena Indonesia ada di tangan kita.